malam teman-teman. Setelah kita makan, yaitu selesai pada pukul 8.20, selanjutnya kita akan istirahat dan akan melanjutkan perjalanan pada esok hari. Oke, bye-bye. Halo teman-teman, welcome to part 2. Di hari kedua, kita kesiangan nih, soalnya semalaman aku mual dan muntah, jadi kita gak bisa tidur. Terus pagi ini kita dapet cuaca yang sangat cerah. Menyenangkan bukan? Oke teman-teman, sekarang udah pukul 7 dan karena cuacanya cukup mendukung, di atas udah kelihatan ada cahaya matahari, jadi kita akan melanjutkan perjalanan untuk summit ke puncak. See you! Karena kita udah kesiangan, jadi kita nggak sempet buat bikin sarapan. Kita langsung packing dan naik ke puncak. Sepanjang jalan, kita terpana dengan indahnya sabana. Sesampainya di pos 6, ternyata juga banyak pendaki yang ngecamp di sana. Kita sangat dimanjakan dengan indahnya sabana dan gupak menjangan. Sampai-sampai tidak sadar kita udah terlalu lama di situ. Kemudian kita mulai melanjutkan perjalanan menuju puncak. Terutama menuju ke warung Boim sih, soalnya kan kita belum sarapan, hehe. Oke, kita sudah berada di Gupak Menjangan. Nah, Gupak Menjangan. Nah, sabananya itu begitu indah, bisa dilihat. Nah, selanjutnya kita akan ke pos 6. Oke, sampai jumpa nanti. Oke teman-teman, sekarang kita sudah berada di ketinggian 3000 lebih dan sekarang kita mau menuju puncak. Kemudian kita menemukan banyak sekali pohon santigi. Ini biasanya tumbuh di ketinggian 1000 meter. Lebih ya? Ya. Oke teman-teman, kita sudah sampai di Pasar Deden atau biasa disebut dengan vegetasi mulai terbuka di sekitar Pasar Dieng itu bebatuan. Di sini kita akan melanjutkan ke warung legendaris pendaki hidup. Sampai jumpa di Saat perjalanan ke puncak, aku mulai mual lagi teman-teman. Untungnya puncak udah gak terlalu jauh. Terus kita ngelewatin Hargo Dalam. Agak serem sih, cuma kita gak berhenti di situ. Soalnya aku udah mual yang bener-bener mual banget. Terus kita langsung ke warung kan. Dan ternyata warung yang kita datengin juga bukan warung Boim. Tapi kita tetap makan di situ sambil mengisi perut. Karena emang dari awal kita belum sarapan kan. Terus kita pesen soto dan teh anget. Sotonya tuh enak banget. Sampai yang aku bayangin, semoga aja aku gak mual lagi. Sayang banget kan soto seenak itu kalau sampai dimuntahin. Setelah makan, kita baru tuh lanjut lagi ke puncak.
Perjalanan yang melelahkan. Akhirnya kita sampai puncak. Oh iya, suasana di puncak juga sangat ramai. Oke guys, kita udah sampai di puncak Lawu, puncak Hargodumilah. Suasananya sangat ramai. Kita sedang menunggu untuk Giliran berfoto. Kira rasa. Apalagi ditambah ada kegiatan pecinta alam gitu guys. Wah, foto aja tuh sampai antri loh. Lihatlah dan bukalah mata hatimu. Bang, udah bang, beraknya bang. Cebok dulu. Oke teman-teman, jadi aku akan cerita sedikit tentang kejadian di puncak. Kejadian ini berawal ketika kita sedang berfoto-foto dan membuat video, tiba-tiba ada bapak-bapak yang meminta tolong kepada kita untuk mendokumentasikan 2 buah paralon yang berada di dekat Tugu Puncak. Kejadian tersebut terjadi sekitar pukul 11:15. Kemudian bapak tersebut bertanya kepada kita, naik lewat jalur mana? Kemudian kita menjawab, Candi Cetopa, dan kita pun menanyakan hal yang sama. Bapak tersebut menjawab, dari Cemoro Sewu. Karena perbedaan jalur, kita pun meminta nomor WhatsApp untuk mengirim foto yang tadi. Dan karena meminta nomor WhatsApp, kita pun mengetahui nama dari bapak tersebut. Kemudian sekitar pukul 11.20, bapak tersebut berjalan ke arah Gegerboyo yang diikuti oleh Mbak Gati Ambarwati. Pada waktu itu, kita biasa aja karena kita tidak tahu akan terjadi hal tersebut dan tidak menemukan kejanggalan apapun. Karena sudah puas dengan indahnya puncak Lawu, kita pun memutuskan untuk turun. Karena waktu sudah menunjukkan siang hari. Nah, pada saat turun, aku masih merasakan mual-mual. Jadi, aku menyuruh temanku untuk jalan terlebih dahulu. Kemudian kita bertemu di salah satu warung setelah pos 1. Sampainya di situ, temanku bercerita, dia diberi informasi oleh pendaki asal Jogja bahwa ada seorang ibu-ibu meninggal di Gunung Lawu karena bunuh diri. Setelah pulang dari pendakian Gunung Lawu, kita pun mencari-cari informasi tentang kejadian kematian di Gunung Lawu kemarin. Setelah 2 hari berlalu, kita menemukan salah satu akun yang memberi foto korban dari kecelakaan di Gunung Lawu tersebut. Kita sangat syok dan merinding, karena apa? Yang meninggal adalah Mbak Gati yang kita temui di puncak kemarin hari Minggu. Kita ditambah merinding lagi ketika berita yang beredar bahwa Mbak Gati itu solo hiking, tapi dalam kenyataan kita melihat bahwa Mbak Gati tersebut berjalan beriringan dengan bapak-bapak yang meminta tolong kepada kita ke arah Gegerboyo ketika pukul 11:20-an. Hal ini diperkuat lagi ketika kita bertanya kepada salah satu orang yang komen di salah satu akun yang memberitakan tentang kematian tersebut. Orang tersebut juga berkomen bahwa dia melihat dan bertemu Mbak Gati Ambarwati dan orang yang meminta tolong kepada kita sedang berjalan di pos 4 dan pos 5 secara bersamaan. Ditambah lagi, orang yang meminta tolong kepada kita namanya sama dengan orang yang menemukan mayat Mbak Gati Ambarwati. Kami tidak tahu ini kebetulan atau tidak. Kemudian kami menggali lagi informasi lebih lanjut tentang orang tersebut. Kami pun terkejut ketika kami melihat video pendaki yang meninggal di tahun 2020. Muka orang yang kami temui di puncak ternyata sama dengan orang yang menemukan pendaki yang meninggal di Gegerboyo pada tahun 2020. Oke teman-teman, sekarang
pukul 11.32 selepas kita berfoto-foto dan berselebrasi, kita akan turun menuju tenda. Oke, see you. Oke teman-teman, kita sudah berada di Sabana. Cuacanya sangat berkabut. Sabana, dan kita akan kembali ke pos 6. Oke teman-teman, jadi kita udah selesai packing dan kita udah siap-siap mau turun. Terus tiba-tiba gerimis nih, tapi kita tetap mau terabas. Yuk. Mengikuti alur. I don't wanna have to tell you all the things I know. I don't wanna stay, but I don't wanna go. Gunung Lawu, sukses!